Oke, untuk suka kimia kali ini kita akan membahas tentang materi asam dan basa. Di mana yang kita mau bahas di sini adalah teori asam basa, tapi menurut Arrhenius. Nanti kita akan bahas 3 teori asam basa, tapi untuk yang pertama kita bahas dulu yang Arrhenius. Nah, pengertian asam dan basa berdasarkan Arrhenius menyebutkan bahwa asam adalah zat yang jika dilarutkan dalam air itu akan menghasilkan ion H+, ya. Sedangkan kalau basa adalah zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan atau melepaskan ion OH-, ya. Jadi kalau asam itu kaitannya dengan H+, kalau basa kaitannya dengan OH-. Contohnya gimana? Contohnya adalah asam, contoh asamnya adalah HCl. HCl kalau dilarutkan dalam air akan terionisasi menjadi H+ ditambah dengan Cl-. Ini adalah asam karena menghasilkan H+, begitu. Lalu contoh lainnya adalah HBr, asam bromida. Dia terionisasi menjadi H+ ditambah Br-, karena dia juga menghasilkan ion H+, ya. Contoh lainnya apa? Contoh lainnya adalah H2SO4, asam sulfat. Terionisasi akan menghasilkan, ini H-nya ada 2 nih, berarti di sini ada 2, maka 2-nya kita taruh depan, 2H+ ditambah SO4 2-, ya. Jadi di sini 2+ sama 2- jadi netral. Ini plusnya 1, ini minusnya 1. Maka dia akan menghasilkan H+ juga, ya. Di sini ion H+. Itu adalah contoh dari asam. Bagaimanakah untuk basa? Tadi yang seperti disebutkan di awal, kalau basa adalah yang menghasilkan OH-. Contohnya adalah apa? Misalnya adalah NaOH, natrium hidroksida. Kalau terionisasi di dalam air akan menghasilkan Na+ ditambah dengan OH-. Nah, OH- ini menandakan kalau dia adalah basa, ya, ionnya. Contoh lainnya adalah MgOH2, magnesium hidroksida. OH2 berarti Mg-nya terionisasi akan menghasilkan Mg-nya 2+. 2 di sini kita tulis di depan, 2OH-. Ini juga termasuk basa karena menghasilkan ion OH-. Seperti itu. Atau contoh lainnya adalah AlOH3, aluminium hidroksida. Nah, dia terionisasi menjadi Al3+ ditambah dengan 3, ya, angka depannya OH-. Jadi ini 3+, ini 3-, jadi netral, 2+ sama 2-, ya. Itu jadinya netral atau sama. Jadi ini adalah sama-sama menghasilkan ion OH-, maka dia disebut dengan basa. Begitu. Bahas teori yang kedua yaitu asam basa konjugasi, di mana di sini atau disebut juga dengan teori asam basa Bronsted-Lowry, ya, yang kedua ini. Dimana untuk Bronsted-Lowry nanti asam itu adalah donor atau pemberi proton atau H+, sedangkan basa adalah akseptor atau penerima proton atau H+, ya. Nah, di sini reaksinya biasanya harus terjadi bersamaan. Contohnya seperti ini, dia dalam bentuk reaksi 1 dan 2. Nah, untuk cara mudahnya kita bisa menuliskan kalau asam itu, ya, asam itu yang memiliki H berlebih, memiliki H lebih banyak, ya. Berarti kalau basa ya tinggal kebalikannya, H-nya lebih sedikit. Oke. Sekarang caranya gimana? Caranya seperti ini. Untuk nomor 1 kita cek. Ada HCl tambah NH3 menjadi Cl- plus NH4. Maka kita cari yang HCl, berarti yang di sebelah ini adalah sebelah kiri sebelum tanda panah, sedangkan yang ini adalah sebelah kanan setelah tanda panah. HCl pasangannya adalah Cl-, ya.
Nah, di sini HCl dibandingkan dengan Cl minus, maka logikanya H-nya lebih banyak di sini. Kalau di sini nggak ada, di sini malah ada 1. Maka ini akan menjadi asam. Asam. Sedangkan yang di sebelah kanan, ya, yang lebih sedikit H-nya akan jadi basa. Nah, karena di kanan kita tambahkan konjugasi. Gini, jadi asam di pasangannya menjadi basa konjugasi karena di kanan. Jadi di kanan itu pakai konjugasi. Oke, sekarang untuk yang NH3 pasangannya adalah NH4. Tinggal kita bandingin aja, kalau ini kan H-nya ada 3, sedangkan ini H-nya ada 4. Berarti yang lebih banyak H-nya adalah NH4. Gitu ya. Ini udah. Jadi yang lebih banyak H-nya adalah yang NH4. Ini akan otomatis menjadi asam karena lebih banyak H-nya. Asam karena di kanan maka ditambahkan konjugasi. Pokoknya yang kanan pakai konjugasi. Untuk yang kiri akan jadi, karena lebih sedikit H maka akan jadi basa. Ya. Jadi asam basa konjugasinya jadi HCl itu asam, basa konjugasinya adalah Cl minus. Untuk NH3 basanya adalah NH3, sedangkan NH4-nya pasangannya jadi asam konjugasi. Nah, untuk yang contoh kedua kita bandingkan juga caranya sama, CH3 kita bandingkannya dengan CH3COO-. Nah, ini maka CH3 dengan CH3COO- yang lebih banyak H adalah yang di kiri nih. Kiri ini adalah sebelum tanda panah, ini ada H-nya. Sedangkan ini udah hilang, H-nya 1. Maka ini lebih banyak H disebut asam. Yang lebih banyak H itu asam, yang lebih sedikit H ini basa. Karena di kanan kita tambahkan konjugasi. Jadi asam basa konjugasi. Oke. Jadi selanjutnya H2O pasangannya adalah H3O. H2, H-nya ini ada 2 yang di sini. Kalau yang di sini H-nya ada 3. Maka yang lebih banyak H adalah yang di kanan. Ini akan menjadi asam karena lebih banyak H. Tapi karena letaknya di kanan kita tambahkan asam konjugasi. Maka pasangannya yang di sebelah kiri ini akan jadi basa. Jadi pasangan basa asam konjugasi H2O H3O+. Gitu. Ya. Jadi yang lebih banyak H akan jadi asam, lebih sedikit H akan jadi basa. Untuk di sebelah kanan tinggal tambahkan berdasarkan asam basa dari Lewis. Di mana pengertian asam basa Lewis itu adalah asam itu merupakan akseptor atau penerima pasangan elektron. Sedangkan untuk basa adalah donor atau pemberi pasangan elektron, ya. Jadi asam itu yang nerima, yang beri adalah basa. Contohnya adalah ini NH3 fase gas ditambah BF3 fase gas menjadi NH3BF3. Nah, di sini siapa yang jadi asam? Apakah NH3 atau BH3? BF3. Jadi siapakah yang jadi asam dan siapakah yang jadi basa? Yang pertama kali kita lakukan ini karena elektron, kita hubungannya dengan struktur Lewis. Biasanya seperti ini. Untuk NH3, ya, ikatan dari NH3 ini, N itu adalah golongan kelima. Sehingga kalau golongan kelima, golongannya adalah 5A. Ya, golongan 5A, sehingga N itu memiliki elektron valensi sebanyak 5 karena golongan 5. Ya, berarti elektron valensinya golongan 5A, titiknya ada 5. Kita buat di sini 1, sini 1, sini 1. Kenapa ini kita buat 1-1? Karena berikatan dengan hidrogen. Hidrogen itu adalah golongan 1A. Jadi nanti titiknya hanya atau tandanya bisa titik. Untuk H-nya kita buat karena golongan 1A, kita buat tandanya silang. Karena golongannya adalah 1, maka silangnya nanti ada 1. Kalau N itu kan golongan 5, nanti titiknya ada 5. Kita buat titiknya dulu ada 5 di sini. 1.
Oke, 1, 2, 3 ini untuk berikatan dengan H. Yang ini adalah elektron bebas. Kenapa? Karena yang dipakai untuk berikatan hanya 3 dengan H. Nih, H-nya ada 3. Berarti kita gambar silang untuk H ya. Di sini adalah untuk H. Ini H-nya 1, di sini juga 1H. Ya. Di sini juga 1. Nah, sehingga hanya ada 3, 1, 2, 3, NH3. Ini adalah struktur Lewis dari NH3. Kalau kita mau menambahkan dengan BF3, nah, B ini adalah boron golongannya adalah golongan 3A. Sehingga misalnya kita lambangkan sama titik, nanti titiknya itu karena golongan 3A, maka titiknya ada 3. Kalau tadi kan N golongan 5A, maka titiknya ada 5. Itu sesuai dengan elektron valensinya ya. Di sini adalah boron B. Nah, di sini ada 3 titik karena apa? Karena golongan 3A. Elektron valensi atau elektron paling keluarnya adalah 3 seperti ini. Nah, setelah itu F ini adalah golongan 7 ya. Golongan 7 nanti kita lambangkan dengan silang nanti sebanyak 7. Nah, di sini pas titiknya ada 3 diisi oleh F. F-nya sebanyak 3 buah. Di sini 1 ya, F. Karena F-nya ada 7, ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti ini kalau mau lengkap struktur Lewis-nya. Nah, berikatan 1 dengan boron. Ini juga sama karena F-nya ada 3, 1 di sini, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seperti ini. Ya, ini juga 4, 5, 6, 7. Nah, seperti ini. Ini adalah BF3. Nah, sekarang pada saat mereka berikatan, mereka akan menjadi NH3BF3. Lalu siapa yang memberi elektron, siapa yang menerima, bisa dilihat di sini. Yang memiliki sisa elektron bebas adalah si NH3. Ini nih, elektron bebasnya masih sisa. Dia bisa berikatan dengan BF3 di sini. Jadi yang memberi elektron bebas atau memberi pasangan elektron adalah si NH3. Ya, dia donor atau pemberi pasangan elektron. Maka NH3 karena dia pemberi pasangan elektron akan jadi basa. Sedangkan kalau BF3 karena menerima dia akan jadi asam. Ya, ini akan jadi asam. Oke, ini akan jadi asam. Lalu berikatannya seperti apa? Jadi ini kalau kita lambangkan begini, bentar. Sini adalah N ya. Di sini adalah B-nya, begitu. Di sini ya, langsung berikatan. Di sini ada titik 3 ya yang tadi. Lalu di sini ada H ya, begini H. Ini juga ada H seperti itu. Ini berikatan dengan BF3. Nah, seperti ini. Ini namanya ikatan kovalen koordinasi di mana ya diberikan oleh diberikan oleh NH3 elektronnya, sehingga NH3 dengan BF3 bisa berikatan. Ini perwakilan. Nah, bisa begini perwakilannya. Ini enggak ditulis juga boleh sih ya. Ini pokoknya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini nanti bisa dilengkapi seperti ini. Seperti ini ya. Oke, ini adalah teori asam basa dari Lewis, di mana NH3 pemberi elektron akan jadi basa ya, sedangkan yang menerima elektron adalah asam. Jadi NH3 basa, BF3 adalah asam karena menerima elektron. Begitu. Oke, atau enggak mau kita gambar, kita mau gambar lagi menjadi seperti ini. Bisa seperti ini juga ya, NH3 seperti ini. Ini adalah si BF3. Ini B-nya, ini B. Ini kok ini B. Ini adalah F-nya. Sebentar, ini juga tinggal seperti ini F. Ini juga F-nya.
boleh seperti ini juga boleh. Oke, semoga bisa mengerti ya.